Maafkan saya dengan segala hormat. Selidiki imanmu. Selidiki Alkitabmu. Cari di mana Alkitab katakan Injil yang ditawarkan untuk mati masuk surga. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, saudara-saudara sekalian. Jadi selama ini yang kita imani apa? Saudara-saudara sekalian, pertanyaan pertama bagi kita, Evangelion, kabar Injil, itu yang akan kita bahas. Apa sebenarnya kabar baik yang diberikan Tuhan? Lalu nanti yang bagian kedua kita akan membahas undangan apa atau panggilan apa yang diberikan Tuhan melalui Evangelion yang diberikan Tuhan ini kepada kita. Jadi pertama kita mau membahas tentang Evangelion itu. Apa sih kabar baik yang diberikan Tuhan? Apa Injil yang ditawarkan? Sebelum kita membahas secara definisi yang benar, mari kita menyelidiki realita pada zaman ini. Apa yang ditawarkan? Injil apa yang ditawarkan zaman ini? Satu pihak gereja dianiaya, tapi satu pihak lagi gereja menjadi satu hal yang bertumbuh besar, tapi di dalam penyimpangan. Apa Injil yang ditawarkan pada zaman ini? Paling tidak sekarang realita zaman, ada dua kabar Injil yang paling besar yang terus digadang-gadang pada zaman ini. Kabar Injil yang pertama, di satu sisi, yang paling mendominasi sampai sekarang, yaitu prosperity gospel. Ya kan ya? Bagi kita sudah tahu semua ini dan kita tahu itu salah. Tapi oke lah, kita definisikan dulu untuk kita melihat apa yang terjadi di dalam hal ini. Bahwa di dalam prosperity gospel, Kristus yang ditawarkan adalah Kristus yang menjadikan saya kaya. Kristus yang akan memberikan segala apa yang saya perlukan. Kristus yang akan menyediakan segala yang saya inginkan. Kesembuhankah, kekayaan, pertolongan dari segala masalah dan segala macam. Direduksi kepada urusan saya. Maka apa yang saya perlukan, saya datang kepada Kristus, Kristus akan berikan. Direduksi kepada hal ini. Jadi tidak hanya urusan kekayaan di dalam materi, memang itu yang paling utama, tapi intinya adalah tentang fokusnya kepada saya. Mari kita menyelidiki Injil yang seperti ini, saudara-saudara sekalian. Kita tarik kepada satu kesimpulan, mungkin terlalu kasar, tapi inilah realitanya. Betapa barbarnya kekristenan jika kabar baik hanya didefinisikan seperti ini. Barbar, saudara-saudara sekalian. Bukankah ini iman yang ditawarkan di dalam iman prosperity gospel? Barbarnya orang datang kepada Tuhan, not necessarily tahu apa yang Tuhan inginkan dan tidak mau tahu dengan hal itu, tapi mereka hanya datang kepada Tuhan untuk apa yang mereka inginkan. Inilah tawaran dari Injil prosperity, iman yang barbar. Jenis yang kedua yang kita anggap lebih benar, yang mungkin kita ada di dalam wilayah yang kedua ini. Dan saya sangat menyedihkan di dalam, saya harus self-kritik di dalam gerakan kita sendiri. Ada begitu banyak orang yang pergi KKR regional yang hanya menawarkan jenis Injil yang kedua ini. Injil apa, saudara-saudara kalian? Injil sorga. Injil sorga. Kita tidak menerima Injil prosperity, tapi kita jatuh kepada gayung yang ayunan yang sisi kirinya. Sisi kanannya prosperity, sisi kirinya apa? Injil sorga. Bahwa narasi Injil hanya diberitakan urusan yang kepentingan diri, yaitu apa? Calling yang hanya urusannya dengan setelah mati kamu akan mendapatkan jaminan masuk sorga kalau kamu terima Yesus. Saudara-saudara sekalian, kalau Injil prosperity itu barbar, Injil sorga ini apa? Platonis. Kalau kita bicara secara filsafat, 2500 tahun sebelum Yesus datang, Plato lah yang mengembangkan tentang dunia ide. Bahwa dia mengatakan dunia yang kita hidupi sekarang ini adalah dunia yang sementara, dunia yang tidak real. Karena apa? Terus berubah-ubah. Maka dunia yang real itu di mana? Dunia ide. Suatu hal yang ada di sana. Maka muncullah motif dari Neoplatonis yang akan mengembangkan nanti transendensi, pengalaman-pengalaman ekstasi untuk naik ke atas. Maka di dalam perkembangan, di dalam pemikiran Plato, dari Neoplatonis mengatakan apa? Bahwa tubuh ini penjara jiwa. Maka orang-orang merdeka adalah ketika jiwanya keluar dari penjaranya, yaitu tubuh, untuk masuk ke sana. Dan ketika kekristenan membaca Alkitab dengan reduksi pemikiran Neoplatonis, akhirnya seluruh urusan Injil hanya urusan apa? Saya mati ke sana. Sananya diganti dengan apa? Sorga. Injil sorga, Injil sorga. Maka berapa banyak calling yang kita lakukan? Engkau binasa dalam dosa, mati masuk neraka. Maka terimalah Yesus supaya engkau mati masuk sorga. Hanya berhenti di sini, saudara-saudara sekalian. Maafkan saya dengan segala hormat. Selidiki imanmu. Selidiki Alkitabmu. Cari di mana Alkitab katakan Injil yang ditawarkan untuk mati masuk sorga. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, saudara-saudara sekalian. Jadi selama ini yang kita imani apa? Iman platonis. Membaca Alkitab, tapi membaca dengan cara platonik. Orang yang tidak baca Alkitab sudah pasti salah, iya. Tapi orang yang membaca Alkitab dengan filsafat dunia dan mereduksi pembacaan Alkitab terhadap Alkitab ini dengan cara filsafat dunia, ya juga lebih salah.
Maka ketika dikatakan tubuh adalah penjara jiwa, ya memang bapak-bapak gereja juga dipengaruhi hal ini. Agustinus memegang konsep platonik bahwa manusia itu terbagi atas tiga, yaitu rasio, will, emosi dan will, gitu kan ya. Lalu orang Kristen mengadopsi ini. Enggak, kekristenan enggak percaya konsep trikotomi seperti ini. Kekristenan itu adalah apa? Tubuh dan jiwa. Rasio dan seluruh will itu ada di sini, lalu tubuh di sini. Ada satu bagian ketersalingan di situ. Jadi nggak ada pembagian trikotomi seperti ini. Itu platonik. Tapi yang paling penting bukan itu pembahasan kita sekarang, tapi dalam Injilnya, motif sorga. Betapa platonisnya kekristenan. Injil prosperity, betapa barbarnya kekristenan. Injil sorga, betapa platoniknya kekristenan. Dan ironisnya saudara-saudara sekalian, dua arah yang bertolak belakang ini. Ini hanya memikirkan kekayaan, ini memikirkan sorga. Seolah-olah bertentangan, dua hal yang berbeda. Tapi dua narasi yang berbeda ini ternyata, saudara-saudara sekalian, begitu ironis, didasari oleh motif yang sama. Apa motifnya? Kepentingan diri. Subjektif, individualistik. Yang dibawa kepada apa? Kepentingan saya. Betapa egoisnya kekristenan. Inilah Injil yang kau terima atau Injil yang kau beritakan. Mengajak orang untuk menjadi orang egois. Berapa banyak pendeta-pendeta yang terus menawarkan, terima Yesus supaya engkau kaya. Betapa barbarnya. Berapa banyak kita di dalam pelayanan KKR Regional kita hanya berhenti kepada bertobatlah, terima Yesus supaya engkau tidak binasa, supaya engkau mendapatkan surga. Sama egoisnya, saudara-saudara, sama egoisnya. Maka mari kita merenungkan sekali lagi. Apakah berita Injil yang benar? Apakah keselamatan yang benar yang diberikan Allah? Tidak main-main, ternyata tidak main-main. Nanti implikasinya terlalu besar. Ketika kita salah mendefinisi dosa, maka salahlah solusi dosa. Ketika kita salah mendefinisi Injil, maka salahlah kita menghidupi atau bereaksi terhadap Injil yang kita terima. Orang dunia mengatakan dosa itu hanya urusan kejatuhan atau kesalahan. Maka solusi dari dosa apa? Ya berbuat baik. Jadi agama itu bukan salah di solusinya. Agama itu salah di definisi awalnya. Karena bagi mereka urusan dosa itu hanya sekedar pelanggaran. Tapi bagi kita dosa itu adalah kematian. Maka nggak bisa dengan perbuatan baik menyelesaikan kematian. Ya mati ya sudah mati. Maka solusi dari kematian apa? Dihidupkan kembali. Maka itulah Injil. Tapi sekarang di dalam reduksi yang kedua adalah apa yang menjadi berita dari Injil. Ketika kita hanya berpikir bahwa Injil, kita nggak usah bicara lagi prosperity gospel ya. Maafkan saya, sampah lah itu. Ketika kita hanya membicarakan tentang Injil di dalam urusan sorga saja, apa yang menjadi reaksimu setelah engkau mendapatkan Injil itu? Akhirnya menjadi dikotomi lagi seperti platonik. Seolah-olah hidup kita yang sekarang ini menjadi hidup yang tidak terlalu penting. Pakai Mazmurnya Musa lagi, Mazmur 90 itu. Ya hidup kita ini cuma sementara 70 tahun. Yang penting baik-baik sekarang demi yang di sana. Selalu urusannya di sana. Seolah-olah hidup yang sekarang ini tidak penting. Kalau memang hidup yang sekarang ini tidak penting, ngapain Tuhan ciptakan kita di sini? Ataupun kalau Tuhan memang sudah menebus kita, ngapain harus tetap di sini? Ya sudah, kering mati langsung masuk ke sana dong. Karena memang goalnya di sana. Nah itu yang salah. Karena memang goalnya bukan ke sana. Nggak ada Injil dikatakan goalnya engkau mati masuk surga. Nggak ada, saudara-saudara, nggak ada. Lihat ya, oke lah, sekarang nggak ada, terus ngapain? Bukan soal ngapainnya, mari kita sekarang gelisah di dalam hati kita. Karena resepsi Injil yang kita terima telah membuat hidup kita menjadi hidup yang tidak berubah. Jadi bukan masalah di dalam kehidupan kita kok jadi gini-gini saja ya. Karena definisi Injil yang kau hidupi ya salah, itu yang jadi masalah. Terlalu masalah sebenarnya.